warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Restu Fauziah dengan NIM 24070402111, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Indung Wijayanto, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika penggunaan AI di lingkup mahasiswa. Oke, yang pertama, mari kita definisikan apa itu AI atau Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari suatu pengalaman, menyesuaikan diri dengan data baru, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, pengambilan keputusan, dan pemecahan suatu masalah. AI telah memasuki dunia pendidikan dengan cara yang signifikan. Misalnya, dalam platform atau website pembelajaran online menggunakan AI untuk personalisasi pengalaman belajar dan di mana nantinya dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI dapat sebagai berikut. Yang pertama, AI sempit atau Narrow AI. Sistem ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual. Contohnya Google Assistant dan Siri. Yang kedua, AI umum atau General AI. Sistem ini memiliki kemampuan intelektual setara dengan manusia dan dapat melakukan berbagai tugas tanpa batasan yang ditentukan. Dan yang terakhir, AI Super atau Super Intelligent AI. AI ini memiliki kecerdasan jauh lebih tinggi daripada manusia dalam semua aspek. Metode dan teknik penggunaan AI dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran mesin atau machine learning. Metode ini di mana suatu komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu tanpa pemrograman yang eksplisit. Yang kedua, jaringan saraf tiruan atau neural networks. Sistem ini terinspirasi oleh cara kinerja otak manusia yang digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data. Dan yang terakhir, pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. Teknik ini memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa-bahasa dari setiap manusia. Contoh pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual. AI ini digunakan dalam perangkat lunak yang membantu pengguna dalam tugas sehari-harinya. Yang kedua, mobil otonom. Teknologi AI ini menggerakkan mobil yang dapat mengemudi sendiri dengan memproses data dari sensor dan kamera. Dan yang terakhir, analisis data. AI ini digunakan untuk menganalisis data besar dan membuat prediksi atau rekomendasi. Selanjutnya sebagai mahasiswa terdapat manfaat AI. Manfaat AI bagi mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang dipersonalisasi. AI dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar setiap individu. Yang kedua, akses terhadap sumber daya. Mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, dalam efisiensi waktu. Dengan bantuan AI, mahasiswa bisa lebih fokus pada materi yang membutuhkan perhatian lebih. Namun, penggunaan AI tidak lepas dari tantangan etika. Mari kita lihat beberapa isu yang penting terkait penggunaan AI yang tidak lepas dari tantangan etika. Yang pertama, dalam plagiarisme. Kemudahan akses informasi dapat mendorong praktik plagiarisme
atau menyalin karya orang lain. Dalam konteks akademis dan profesional, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap etika. Pentingnya pemahaman kita sebagai mahasiswa tentang hak cipta dan cara mengutip yang benar. Yang kedua, privasi data. Penggunaan AI sering melibatkan pengumpulan data-data pribadi. Kita sebagai mahasiswa harus memahami bagaimana data yang kita gunakan dan kita lindungi. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan data kita aman? Untuk memastikan data kita tetap aman, penting melakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita dapat menggunakan password yang kuat dan unik, serta mengaktifkan autentikasi 2 faktor sebagai lapisan perlindungan tambahan. Selanjutnya, enkripsi data, baik saat disimpan maupun dikirim, juga sangat dianjurkan, terutama untuk file penting atau file yang sensitif. Selain itu, membiasakan diri untuk mencadangkan data secara berkala akan membantu menghindari kehilangan informasi penting yang kita miliki. Berhati-hatilah terhadap upaya phishing dan jangan sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan yang dibagikan kepada kita. Pastikan perangkat selalu diperbarui dan dilengkapi dengan antivirus yang terpercaya. Selanjutnya, periksa dan batasi izin akses aplikasi agar data pribadi kita tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, bias dalam algoritma. AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya, dapat mempengaruhi hasil belajar. AI dapat mencerminkan bias dari data yang kita gunakan, menyebabkan ketidakadilan dalam evaluasi dan penilaian. Sebagai mahasiswa, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang etika penggunaan AI. Berikut beberapa cara atau tanggung jawab yang perlu kita lakukan dalam penggunaan AI. Yang pertama, menghargai karya orang lain. Kita selalu memberikan kredit pada sumber yang ada yang kita gunakan dan hindari plagiarisme jika menggunakan data atau konten yang dihasilkan oleh AI. Pastikan untuk memahami dan menganalisis informasi yang dihasilkan oleh AI sebelum menggunakannya. Memanfaatkan perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk memeriksa apakah konten yang dihasilkan AI mengandung elemen yang tidak orisinal. Selanjutnya, mengembangkan kesadaran akan etika dalam penggunaan AI, termasuk batasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Yang ketiga, menyadari privasi. Pahami kebijakan privasi dan alat yang kita gunakan dan hindari berbagi informasi pribadi yang sensitif. Yang terakhir, berkontribusi pada diskusi etis. Ikut serta dalam diskusi tentang penggunaan AI yang etis di lingkungan sekitar atau kampus. Diskusi membantu orang memahami potensi dan risiko teknologi AI, termasuk isu-isu seperti privasi, bias, dan transparansi. Melalui debat atau dalam pertukaran ide, kita dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis terhadap penggunaan AI. Diskusi ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan individu dan organisasi untuk menggunakan AI dengan cara yang bermanfaat dan tidak merugikan dari setiap pihak. Oke, AI mungkin terus berkembang dengan potensi-potensi untuk mengubah berbagai industri, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Namun, penting untuk kita mengelola perkembangan ini dengan bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan keamanan. AI menawarkan banyak sekali peluang dalam dunia pendidikan, tetapi
kita juga harus berhati-hati dengan tantangan etis yang muncul. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang AI, kita dapat memanfaatkannya secara optimal dan bertanggung jawab. Mari kita gunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Gunakan AI dengan bijak. Sekian penjelasan saya terkait etika dalam penggunaan AI, terutama dalam lingkup mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.